Nah, kita sekarang harus mengenali, kita ini lagi bermain dalam kehidupan kita ini pakai sistem kontrol atau enggak. Nanti saya bicara polaritas yang satunya, tapi yang itu. Win or lose, kita naik mana? Aktornya itu ada 4, dan mereka itu satu pasangan. Aktor pertama namanya interrogator, pasangannya aloof. Aloof itu kalau bahasa Inggris itu tertutup, menghindar, berbohong, denial. Dia pasangan interrogator. Misalnya gini, dan itu sudah dari lahir. Jadi ketika si bayi lahir, ketika dia minta sesuatu dari ibunya, dia menangis. Itu menginterrogate, menanyakan, where are you? I need this. Ibunya menghindar misalnya. Ya. Atau aloof itu juga ketika kita pacaran sama seseorang, kita interrogate dia dengan halus. Kamu first love saya bukan? Oh bukan. Oh iya. Dia juga berbohong kadang-kadang. Ya. Seperti bandit juga kalau ditangkap, diinterrogate sama polisi, dia selalu menghindar dulu, aloof, nggak mau terbuka. Sifat society kita itu tidak terbuka. Ya, bahkan dalam hubungan personal aja suami istri ada hal-hal yang kita rahasiakan sampai mati terhadap pasangan kita. Karena struktur ini, ya. Jadi ada interrogator, ada yang aloof. Itu derajat pertama. Derajat kedua, si interrogator ini ketika dia menginterrogate lebih keras, dia menjadi intimidator. Dan korbannya itu adalah poor me, victim. Nah, permainan ini, ya, kalau saya sampaikan gini ya, kita biasanya memainkan peran sebagai apa? Sebagai interrogator, atau sebagai penghindar, pembohong, atau kita sebagai intimidator karena kita poor me-nya. Ada 4 role yang kita mainkan. Ada role, ya ini role maksud saya. Kita memainkan berapa peran kehidupan kita? Bisa semua, bisa berganti-ganti tergantung situasi kondisi. Very good. So, saya kasih ilustrasi ya. Ada ibu-ibu nih, dia datang ke tetangganya. Di tetangganya 3 jam dia ngobrol, mengeluh aja bahwa suaminya ini tidak baik, not a good provider, and so on. Dia lagi berperan sebagai apa? Victim. Victim. Kenapa dia berperan seperti itu? Apa yang mau dia kontrol? Supaya mendapatkan apa? Empati orang. Empati. Kenapa dia mendapat empati? Supaya dapat energi. Makanya kalau kita ketemu orang-orang dengan yang poor me, victim, mengeluh, capek kita, energi kita itu Dracula energi itu, kesedot energi kita. Benar nggak? Sucker ya. Sucker energi. Ini semua permainan energi. Nah, ada kasus di Amerika ya, Johnny Depp sama Amber. Amber itu typical narcissist, personality disorder. Dia bisa bermain victim tuh. Poor me dia bermain. Kita lihat aja, waduh capek energi kita kesedot. Ya, bermain victim. Atau orang bilang, saya pernah juga kena sama orang poor me. Saya punya security ya, guard, Hans Satpam. Dia baru 3 hari dari Aceh. Badannya gede, taku gitu ya. Saya simpati banget sama dia karena orangnya gagah gitu ya. Malam saya pulang, dia nangis. Nangis, saya kaget. Orang badan bertatu gitu kok nangis kayak anak kecil. Dia bilang, Pak, bapak saya meninggal, Pak. Begini. Kalau baru 3 hari kerja, jadi gimana? Saya harus pulang, gak ada ongkos. Sudah saya kasih ongkos, cok. Kalau dia nipu. Bermain poor me, victim. Energi, supaya punya power. Ngerti nggak? Dalam kehidupan manusia biasanya kita memakai korban victim, kita memakai itu air mata, kita pakai victim. Makanya SBY bisa jadi presiden karena dia bermain poor me kan waktu itu. Kita kasih simpati, hati-hati kasih simpati sama orang. Karena itu untuk control game, untuk mendapatkan energi itu aja, mendapatkan power. Saya dizolimi, itu poor me. Dia jahat loh sama saya, itu poor me. Ya. Berarti ada yang mengintimidator, betul nggak? Apa? Ada yang mengintimidator, mengintimidasi. Oke, jadi ibu tadi dia berkeluh kesah sama tetangganya 3 jam bermain sebagai victim, suami saya gitu-gitu. Kenapa? Karena dia pasti memerlukan energi.
memerlukan empati. Terus dia pulang ke rumah, dia tanya sama pembantunya, Inem, saya nanti malam harus ke pesta sama Bapak. Baju saya udah disetrika belum? Sudah Bu, tapi saya salah robek ininya, kepanasan serikanya. Kamu anjing babi, kamunya papa. Tadinya dia sebelumnya sebagai victim, dia sekarang berperan sebagai apa? Intimidator. Dia berbagai intimidator, dia bisa berubah. Nah, suaminya datang. Mam, udah siap, kita harus pergi party. Kamu ngapain aja hari ini? Oh, tadi saya nyetrika. Nah, jadi waktu suaminya tanya, Mam, kita pergi party, kamu ngapain? Itu interrogator secara nggak sadar. Main nanya biasa, itu interrogator sebenarnya. Ketika kita menanyakan sesuatu, based on curiosity, itu interrogator, itu role kita. Lalu istrinya bilang, oh ya tadi saya nyetrika, saya nyuci, saya masak, dia aloof, dia tertutup, nggak mau nyeritain dia. Peranannya sebagai aloof, betul? Kemudian dia pulang dari party, udah jam 12 malam, anaknya belum pulang, namanya Rina, ditelepon-telepon nggak diangkat, jam 1 si Rina pulang. Ibunya tanya, Rina kamu dari mana? Kamu pergi sama Agus ya, benar kamu? Enggak man, jalanan macet. Bohong nih anaknya, aloof juga. Yang benar, mama kan udah bilang ini, oke, mama down kamu, jangan bohong, masuk kamar, nggak dikasih uang saku. Tadinya ibunya interrogator, ibunya jadi intimidator. Jadi ibunya satu hari memainkan 4 peranan. True or not? Kita di kantor, apalagi kalau kita bawahan, coba dengar aja interview orang-orang bawahan. Pasti ngomongnya purni gaji kurang, ini begini, bosnya jahat, tapi kerja udah 15 tahun. Istri selingkuh, dan lain. So, this is the game we play. This is the game yang manusia. Di sini evil tuh keluar tuh dari sini hanya ada 4 role. 4 role ini yang dimainkan. Ya. Ini semua saya sarikan, ini saya baca The Salesian Prophecy ya. Lalu saya menyarikan ini, intinya tuh dari Salesian Prophecy ini tulisan ini. Jadi ada 4 aktor yang memainkan itu. So, hasilnya, tapi dia bisa memanifestasikan keinginannya. Tapi energi yang harus dia pakai besar banget. Betul nggak? Dia bisa mewujudkan keinginan. Dengan struktur yang dia bikin, bermain dengan 4 role ini, dan dia bisa mewujudkan keinginan. Nah, umumnya, ya, ini untuk yang berbicara bukan spirituality. Kalau kita berbicara spirituality, kita bisa memainkan role ini enggak? Ya, kenapa ini suatu yang nature gitu ya, kita mainkan dan kita terperangkap. Bayi waktu lahir, sekarang kan dipisahkan ibunya sama bayinya. Bayinya ditaruh di ruangan sendiri, ibunya di ruangan sendiri. Ketika bayinya pengen netek, dia nangis. Itu interrogation. Ma, where are you? Ma, where are you? Nggak dikasih susu terus. Dia bilang, wah, udah kayak intimidator. Wah, ibunya buru-buru datang kasih teteknya, ya kasih air susunya. Nanti kalau udah 3 bulan kita datang ke sana, kita ketok pintu rumahnya, Bu, ini ada undangan bisa datang. Kita lihat matanya udah biru, dia kecapean, dia udah rasa sebagai victim. Nggak bisa, kenapa bayi saya ini nangis terus, bayi saya harus, dia jadi victim. Anaknya dari interrogator menjadi intimidator, sampai umur 2 tahun biasanya, makanya disebut terrible 2. Anak itu dari kecil sudah bermain sebagai interrogator dan intimidator ya, terhadap orang tua. Tapi ketika ada umur 3 tahun, malah minta ini, nggak boleh, mau nangis anaknya ditempelin sama ibunya, sama bapaknya. Bapaknya dan ibunya sekarang menjadi intimidator, bahkan menjadi interrogator. Jadi kita bermain 24 jam gitu. Dan si anak dibesarkan dengan suasana seperti itu. Makanya ada istilah child abuse dan sebagainya. Padahal dulu dia yang meng-abuse orang tuanya selama sampai 3-4 tahun. Ini kayak anak saya, Josh, dia punya anak dua, aduh Pap, aku kadang-kadang kesel deh lihat anakku nangis terus pakai aku ambil, aku lempar kayak gitu. Gak bisa karena masih kecil. Jadi si anaknya seenaknya aja, dan dia very clever how to manipulate that, right? Very clever anak kecil manipulate. So this is the game we play. Kalau kita play game terus kayak begini dan anak-anak juga sejak kecil begini, spirituality-nya bisa berkembang nggak dengan game control? Enggak. Honestly, kita dibesarkan dengan suasana gini enggak, dan sekarang kita juga melakukan peranan ini enggak 24 jam. Aku suka introspeksi diri aku lagi melakukan apa, oh tadi aku sebagai interrogator ya,
Makanya kadang-kadang puasa diam itu bagus. Ya, puasa diam, kita nggak jadi Twitter, kita nggak jadi Twitter. Oke, dari sini ada diskusi nggak? Nanti saya teruskan polaritas yang satunya.